Tolol sumpah aku tidak, ya Allah gemes banget aku. Wis bar, ngapain mbok ungkit-ungkit sampai mbok tekoni. Teke kowe ngisin-ngisini bojomu ngerti ra? Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga sehat terus ya, jaga kesehatan. Ingat kalau mau pergi-pergi keluar bawa jaket yang lumayan tebal, bawa mantel, bawa payung ya kan. Karena ini musim hujannya tidak tentu, kadang siang panas banget, kadang mendung dari pagi sampai malam gitu kan. Jangan lupa minum air putih, makan makanan yang berserat gitu ya. Jangan makan makanan junk food terus, makanan sampah. Pokoknya intinya jaga kesehatan lah teman-teman, minum vitamin kayak apa piye gitu ya. Jangan sampai sakit, karena kalau sakit tuh kerjaan semua terganggu. Hari ini aku akan nanggepin orang yang curhat lagi dari WA gitu. Tapi kali ini temanya tentang pacaran. Jadi buat kalian yang mungkin punya masalah di dunia perpacaran atau mungkin merasakan hal yang sama, kalian perlu merapat. Karena ini sering terjadi di masalah perpacaran gitu ya. Yang curhat ke aku ini cowok, dia lewat WA gitu, dia curhat karena lagi berantem sama pacarnya. Oke, kita mulai. Ingat kalau curhat sama aku identitas aman, terkendali, gak akan aku sebutin dan gak mungkin aku bocorin juga. Jadi pastiin kalau kamu mau cerita ke orang atau curhat ke orang, pastiin juga ke orang yang kayak aku minimal. Seenggaknya identitasmu aman, gak akan kesebar kemana-mana. Dan buat kalian yang mau curhat bisa langsung cek description box. Oke, aku berantem sama pacarku gara-garanya gini. Cewekku punya 2 mantan, satunya anak ini, satunya anak ini. Dia cerita gimana masa lalunya ini. Yang satu, mereka liburan ke Jogja 4 hari 1 kamar, ciuman pelukan dan aku tanya katanya nggak ML. Menurut Mbak Adel kalau pasangan pacaran berdua di kamar udah ciuman pelukan dalam waktu yang lama, ketemu 24 jam, apa iya nggak ML? Kita jawab nanti ya, ingetin aku tuh pertanyaan itu. Tapi masalahnya bukan itu mbak, aku nerima kok cewekku mau gimana pun masa lalunya, seburuk apapun dia. Iya cowoknya ini ngajak ML tapi katanya cewekku nggak mau dan cuman pelukan doang. Terus mereka putus, ya aku kesel mbak, cowoknya kok gitu balik lagi ke mantannya. Apa mantannya ngerasa gak enak atau emang gak ML? Dia diputusin terus dibentak karena dia nangis di depan umum. Aku sebagai cowoknya kesel mbak dengernya, aku gak pernah bentak dia, marah sama dia walaupun dia buat aku kesel. Karena kami bertiga satu kampus, cuman beda fakultas aja, dia anak ini, aku anak ini. Aku berantem sama mantannya. Nah, mantanku ini marah dan bilang kayak ngebela mantannya. Ya gimana ya mbak, aku bingung, aku mau mutusin tapi aku sayang. Terus dia ada mantan yang satunya lagi, sama dia juga memperlakukan mantanku ini secara gak sopan. Aku yakin pasti Mas Marcel kesel kalau Mbak Adel digituin kan. Sama aku chat, aku cari dan aku omel-omelin. Bayangin aja mbak, cowoknya ini bilang aku tuh gak suka sama kamu, bla bla, aku mau muntah lihat kamu. Ya aku kesel mbak, cewekku di chat gitu, tapi pacarku malah marah ke aku. Ya Allah mbak, dia bilang capek pacaran sama aku harus apa ya? Itu berarti dia minta putus. Terus dia ngirimin screenshotan chat. Ceweknya bilang nih, kenapa sih harus, oh dia nyebutin nama, kenapa sih harus ini lagi? Baru ada beberapa jam sekarang harus bahas ini lagi. Ini udah masa lalu aku, mau sampai kapan harus ngebahas dia mulu? Apa kamu gak ngerasa waktu 10 bulan kita pacaran tuh habis sekarang ngurusin masa lalu? Terus si cowoknya jawab, yaudah kalau kamu mau belain semua masa lalu kamu gak apa-apa, makasih. Ceweknya jawab lagi, jujur ya kali ini aku capek berantem karena masa lalu, aku gak tahu lagi harus ngasih penjelasan gimana lagi. Aku tahu kamu peduli sama aku, tapi ya udah cukup gak peduli dibawa sekarang. Terserah kamu mau bilang aku belain masa lalu apa-apa. Ya, terus si cowok minta maaf, si ceweknya udah kayak muntah, muak gitu. Ini sampai ceweknya bilang ini yang aku selalu takutin buat kenal orang baru. Emang seharusnya aku nggak perlu cerita tentang masa lalu aku. Oke. Ini chat cewekku mbak, barusan aku selesain semuanya dan pacarku pernah ngelakuin semua sama mantannya. Aku harus gimana ya mbak, sakit hati banget rasanya. Perawan emang kalau di Indonesia itu adalah salah satu mahkota gitu ya, kayak penting banget, harus banget menjaga keperawanan ya. Emang harus gitu ya, bukan berarti aku ngomong kayak gini terus kalian bisa seenak-enaknya ngasih perawan kemana-mana gitu ya. Tapi emang perawan itu penting sebenarnya, kalau menurutku pribadi pentingnya tuh lebih ke sudut pandang kesehatan, ngerti nggak? Kesehatan, kebersihan. Dengan kamu menjaga keperawananmu, berarti kan kemaluanmu tidak pernah dimasuki hal aneh, ya kan? Ya cuman kamu yang ngerti keperawananmu atau organ dalammu tuh gimana-gimana tuh cuman kamu ketika kamu menjaga keperawananmu gitu kan. Itu kenapa kok ada pembalut, jangan pakai pembalut yang merek ini karena banyak pemutihnya. Karena kita harus menjaga kebersihan itu dan kesehatan organ dalam, ngerti nggak? Jadi wajib banget menjaga keperawanan, lebih ke kebersihan dan kesehatannya menurutku. Itu pertama yang harus kalian cewek-cewek pegang.
ya, ngerti nggak? Kesehatannya itu lebih penting. Dan tadi pertanyaan di awal adalah 24 jam bareng. Pertama, ketika liburan ke Jogja, kalau menurut aku beserta pengalamanku ya, liburan ke Jogja, nyampe di hotel, naruh barang, ganti baju, pergi keluar, nongkrong di A, pindah ke B, pindah ke C, ke mall, beli baju, beli outfit karena buat syuting, makan, minum wine, dan sebagainya. Jadi waktu untuk di hotel itu minim kalau aku. Karena liburan ke Jogja enak gitu loh. Itu kalau aku. Tapi gimana ya? Kadang banyak cewek yang kalau mau jujur itu juga lihat-lihat orang. Dengan tanggapanmu seperti ini, pertama, setuju gak sih nih yang nonton? Kamu ya udah pacaran sama cewekmu, tapi kamu ngelabrak mantannya yang udah gak ada hubungan apa-apa, ngerti gak? Itu annoying. Marcel gak pernah kayak gitu, bangsat. Hah, ngerti gak? Dia tak ceritain semua mantanku siapa, gimana bentuknya, apa segala macam, semuanya tak ceritain. Dia tahu aku yang salah atau mantanku dulu yang salah gitu ya. Dia tahu ceritanya semua gitu. Dia tahu manusianya, bahkan seluk-beluk manusianya sebelum aku mengenal manusia itu, ngerti gak? Gila gak? Dia kayak detektif Marcel tuh. Tapi dia gak pernah ngelabrak orang itu. Dan gini loh, ketika, semoga ini membantu ya buat kalian yang lagi pacaran. Aku bajingan, iya. Marcel bajingan, iya. Ya udah, bajingan ketemu bajingan enak kan. Misalnya udah ngerti kamu backgroundnya seperti apa, masa lalumu seperti apa, ya udah tinggal terima aja. Close, kasusnya tuh di close, ditutup kasus, ngerti gak? Wedoanmu itu sudah selesai sama mantan-mantannya dan kamu gak perlu ngelabrak mantannya terus ngata-ngatain dia karena gak terima memperlakukan cewekmu. Kowe ngapain? Hei, ngapain? Hah? Itu mengganggu. Itu tolol, tindakan bodoh. Ngerti gak? Wedoanmu ki wis bubaran dan kamu bilang menerima apapun konsekuensinya, menerima apapun, tapi jek mbok bahas selama 10 bulan. Modar wae kuwi wedokmu stroke langsung pacaran mbek kowe suwi-suwi, ngerti ra? Kalau kamu menerima ya udah nerima aja, ngerti nggak? Mas Bagus pun melakukan hal yang sama, bisa aja dia nggak ML dengan pacarnya walaupun sekamar, ngerti nggak? Semua itu tergantung pribadinya, udah percaya, tinggal nek kowe lanangan emang tenanan dan tidak memperdulikan masa lalu dan menerima masa lalu apapun bentuknya. Tai, kata-katamu kok ngene, cete bojomu kok ngene, kok iki rasa ndobol ngono lho nek curhat. Jadi kalau cewekmu itu cerita, ya udah, oh iya, sekedar kamu tahu aja karena kamu sama dia itu sekarang dan masa depan, ngerti nggak? Kalau udah tahu masa lalunya gimana, udah wis singkir ke, ketok nek perlu, ketok inggir ke, ya udah kamu sekarang sama dia sama sampai ke depannya. Mengukirlah cerita yang indah, mengukirlah kenangan yang indah. Kalau udah tahu dia nggak sehat, periksakan yang dokter, nek kowe gelem, ngono lho, ngerti ra? Ya kan? Mungkin cewekmu ini udah kerasa kalau kamu tuh orangnya cocotan gitu loh. Dibahas-bahas terus. Siapa jadinya kalau dari awal kalian pacaran terus dia cerita jujur tentang semuanya gitu ya. I think dia belum yang into it 100% ke kamu deh. Maksudnya belum yang sayang banget, kayaknya enggak deh. Mungkin dia masih kayak peralihan. Di kamu tuh peralihan, dan kalau ngelihat cara chatmu tuh kamu tipe manusia yang akan terus ngungkit-ngungkit, akan terus keinget walaupun kamu bilang, aku nerima kok masa lalu kamu. Ya tapi aku cuman kepikiran aja kamu di Jogja. Ya kan gak enak ya digituin. Hello, gak enak digituin, ngerti gak? Kecuali emang konteksnya guyonan ya, kamu guyonan berdua sama dia, gak ada orang lain, dan emang konteksnya itu guyon, bukan yang emang bahas serius. Dan kalau guyon mbok terus-terus kayak guyonannya kuwi, terus juga empat juga pacarmu, ngerti ra? Dan dia bilang di situ juga, aku menerima masa lalumu. I think si cewek gak akan ngungkit-ngungkit masa lalumu, tapi kamu yang selalu ngungkit-ngungkit masa lalunya dia gitu. Kowe sing ngongkon cerita, kowe dhewe sing emosi, kowe dhewe sing kepikiran, bar kowe ngelabrak mantane, goblok. Emang uripmu ki seselo kuwi, ha? Emang gak ada urusan lain yang bisa kamu kerjain? Emang kamu gak ada kerjaan gitu kayak sampai ngurusin nyari kontaknya sampai mbok aku omel-omelin, Mbak. Nek aku jadi mantannya pacarmu, asu, ih bojomu rak banget deh. Aku ngono deh, sumpah. Karena udah berlalu dan udah putus juga. Semua yang berlalu tuh ya udah. Semua yang berlalu aku anggap teman gitu loh, ngerti gak sih? Kayak ya udah aja gitu loh nek menurutku ya. Iya gak sih Mas Bagus kalau tiba-tiba mantan pacarnya salah. Oh iya, mantannya Mas Bagus udah punya pacar baru terus tiba-tiba ngelabrak Mas Bagus, aneh gak sih? Kayak tolol banget gak? Kayak ngapain sih? Kayak mending nek ana kerjaan. Nyaki ngetok tak kayak kerjaan. Hei, nek aku mantane bojomu ya, mantane mantanmu kuwi, kira ana kerjaan to, yo sakke menurutmu. Kono betet iwak, ngapain? Sumpah.
Tulung ya nang, aja dibaleni neh. Sok nek ndek bojo, nek kowe rak gelem duwe masa lalu sing piye-piye, mbok mbu ket bayi. Ya kowe nunggui bayi sing jek entes lahir, wis kuwi mbok mbu, mbok jaga, gak boleh pacaran apa segala macam, ngasih gede bar mbok pacari nek kowe rak gelem. Kita nggak bisa ngontrol masa lalu, kita nggak bisa kamu cantik, kamu tipeku banget, kamu nggak boleh punya masa lalu. Ira iso, kowe sopo? Pangkatmu opo? Sumpah aku kasihan. Jujur kalau kamu ngelabrak mantanmu yang udah berlalu masalahnya itu kekanak-kanakan banget. Apalagi kamu mengingat sudah lumayan dewasa awal lah kamu tuh. Tolol banget, ngerti rak? Ya pantes nek wedoanmu ngamuk sumpah. Ya pantes. Aku nggak tahu ya kamu punya teman apa enggak. Seenggaknya kamu punya teman cewek lah, tanyain ke teman cewekmu deh. Nek misal bojomu ngene-ngene mbek kowe terus ngene-ngene cerita kayak kuwi, apa rak jengkel dek jengkel. Ning ceritamu aja mbok beautify ya, jangan seolah-olah play victim yang kamu yang salah gitu. Bangsat. Tolol sumpah gue tidak, ya Allah gemes banget aku. Wis bar, ngapain mbok ungkit-ungkit sampai mbok tekoni. Teke kowe ngisi-ngisini bojomu, ngerti rak? Kamu mempermalukan dia di depan mantannya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, semoga orang-orang di luar sana tidak mengikuti jejak masnya ini ya. Jadi kalau kamu udah bilang aku menerima masa lalunya, ya udah tutup kasus. Lebih fokus ke hubungan kalian berdua, ngerti nggak? Lebih fokus ke membahagiakan pasangan dan membahagiakan dirimu. Ngapain mbok urusi masa lalu nih? Kecuali mantannya DN sampai kalian pacaran masih ngechat, masih nyindir, masih sering ngirimin bunga, masih sering ngirimin hadiah, masih sering main ke rumahnya. Lah kuwi patut mbok urusi. Lah wong mantane wis ra napa-napa ngapain mbok urusi sumpah kowe ra ono kerjaan. Cina, mending kowe nguras raut ngono lho. Ben sibuk. Ya Allah, Mas. Bukannya aku mau menjatuhkan kamu ya, bukannya aku mau menurunkan hargamu, enggak Mas. Kalau kamu mau nyari cewek yang enggak ada track recordnya, ya mbulah kecili, dimbu. Kayak kowe ngembu pelem, ngerti tak? Dimbu, bener-bener mbok rawat dari kecil terus mbok pacari. Laki-laki tuh enggak caranya kayak gitu. Marcel enggak kayak gitu, enggak sebel ora sing kok mbok omongke ora ngono Marcel. Dia tahu track record mantan-mantanku semasa lalunya, sekeluarganya, sebapak ibunya kerja apa, sekolah di mana. Dia kayak detektif udahan, ngerti nggak? Dia tahu semuanya, jadi ya udah aku begini tuh, ayo kita bareng-bareng berbenah, memperbaiki diri, makin berkembang berdua, ngerti nggak? Jadi gitu Mas, jangan sampai kamu tuh jonggurai urepe wong, ngerti tak? Urep nyerimpet ngapain, itu udah berlalu. Jadi intinya gitu ya, semoga teman-teman di luar sana tidak melakukan apa yang dilakukan Masnya. Jangan annoying, nggak ada pride-nya kamu sebagai cowok. Cobalah laki-laki itu lebih berwibawa gitu ya, lebih jual mahal gitu loh, ngerti nggak sih? Ya aku tahu stereotip cewek itu akan lebih murah gitu kan, tapi laki-laki itu sebenarnya kalau ditelaah murahan, ngerti nggak? Jadi ayolah jaga wibawamu, jangan ngurusin masalahnya sampai kamu ngechat, bela-belain ngechat, sumpah nyerimpeti, sumpah itu nggak kelas banget caramu kayak ngono. Semoga kalian berdua menemukan pasangan yang cocok, dan semoga orang-orang yang nonton video ini juga yang mungkin punya permasalahan yang sama, semoga bisa berbenah. Aku mungkin bukan manusia yang paling suci, paling benar, paling pintar, paling tahu segalanya, enggak, tapi seenggaknya menurutku begitu. Dari sudut pandangku begitu. Semoga bermanfaat buat kalian ya. Buat yang mau curhat lagi, tapi kayak seru ya nanggepin masalah pacaran, ki gemes kayak sumpah. Pengen tak uyel-uyel gitu loh rasanya, ya Allah Gusti. Tapi seru ya, membuat jiwa mudaku bangkit kembali gitu loh, ngurusin masalah-masalah kayak gini. Jadi gitu aja video kali ini, semoga bermanfaat buat kalian. Dan buat kalian yang mau curhat, bisa langsung cek description box, itu bisa curhat lewat email ataupun di WhatsApp gitu ya, kayak yang tadi aku balesin langsung gitu. Atau mungkin biasanya di-handle sama timku dulu, dia akan bilang Mbak ada yang curhat kayak gini, nanti baru aku balesin, biasanya kayak gitu. Jadi sabar aja kalau curhat ke aku gitu ya, tapi tenang, identitasmu aman, dan semoga curhatanmu yang udah kamu ceritain ke aku tuh bisa membuat sedikit hatimu lega gitu loh, walaupun mungkin aku balesnya lama, jadi sabar aja. Gitu aja, don't forget to like, comment, and share video ini ke teman-teman kalian. See you on the next video, bye. It's just right, I can't explain it. It feels so